PNS di lingkungan Bapak Ibu untuk mengisi. Jadi kita isi secara cepat saja Bapak Ibu. Kita kan sudah terbiasa ya mengisi Google Form dalam jangka waktu 1 hari harus selesai. Nah ini kami harap Bapak Ibu kita minta bantuannya sambil kita memetakan. Kalau tidak nanti bisa berikan saran. Jangan-jangan saya tidak tahu ya, Bapak Ibu yang hadir di sini jangan-jangan ada yang belum pernah ikut pelatihan sama sekali. Merasa belum pernah ikut pelatihan sama sekali. Nah itu, nanti coba diberikan saran. Nah udah senyum-senyum saja kan? Saya nggak tahu nih yang di Zoom seperti apa nih. Kebetulan internet saya mati ya. Oke, next. Jadi kami minta tolong, bit.ly-nya nanti ada. Kami akan share juga di chat Zoom, bisa langsung diakses. Lalu ini pengisiannya akan dipantau hingga pukul 12 siang besok, tanggal 14 April 2022. Nah, selanjutnya kami akan rekap Bapak Ibu. Akan rekap besok. Sebelum kita penutupan acara, kita akan tanda tangan berita acara pengisian rencana pengembangan individu. Kami akan rekap jumlah PNS di unit kerja Bapak Ibu yang sudah mengisi IDP ini. Jadi kami harap ini kalau bisa semakin banyak akan semakin bagus. Kalau di atas 50% dari jumlah pegawai lebih bagus lagi. Nanti kalau balai 6 balai ZI ini bisa langsung dijadikan bukti dokumen ZI-nya dari form yang kami susun ini Bapak Ibu. Itu pun dari pengisian pegawai-pegawai dari unit kerja Bapak Ibu. Ya, jadi kami minta tolong dikejar sehari ini ya sampai besok. Nanti perwakilan balai dari, kalau kami kan di Kupang ada 4 ya, nanti kita akan tanda tangani berita acara. Kalau di Palu ada 6 orang, nanti perwakilan teman-teman pengembangan yang di Palu ada Mbak Sari, nanti kita tanda tangan berita acara perwakilan balainya, supaya kita lihat progres selama 1 hari ini sudah berapa persen pegawai di lingkungan Bapak Ibu yang menyusun IDP ini. Tidak sulit Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lihat di formnya ya. Kami coba desain sesimpel mungkin supaya ini bisa diisi. Makanya kami harap bisa diisi cepat oleh PNS Bapak Ibu. Kalaupun ada error nanti bisa disampaikan bagaimana kesulitannya atau seperti apa, atau juga ada satu kolom pertanyaan kami masukkan saran atau masukan untuk pengembangan kompetensinya. Nah mungkin ini yang kami bisa kenalkan untuk IDP ini Bapak Ibu. Kita sambil jalan ya Bapak Ibu, sambil coba susun, karena jujur kami buat ini sangat simple supaya kita tidak terbebani juga dengan banyaknya pekerjaan. Nanti masukan-masukan Bapak Ibu ini kami compare dengan BPSDM. Jadi kami sudah pertemuan sebelumnya dengan BPSDM Bapak Ibu, dan data ini adalah salah satu data yang ditunggu juga oleh BPSDM sebagai bahan komparasi benchmarkingnya BPSDM untuk programnya mereka. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Oke, ini bisa dilihat ya. Ini contoh Google Form-nya, simple sekali. Kami buat simple. Ada jenis pendidikan, ada kategori jabatan. Kategori jabatan bisa dipilih Mbak Sari. Kategori jabatan ini Bapak Ibu sudah tahu ya, masuk ke struktural, kalau struktural kan di balai, atau fungsional. Untuk Kasatker PPK pasti pilihnya fungsional atau pelaksana. Kalau Kasatker PPK merangkap fungsional akan memilih fungsional. Tapi kalau Kasatker PPK bukan fungsional, maka masuknya pelaksana. Nah itu. Untuk jabatan, ini jabatan Bapak Ibu saat ini, unit kerja seperti yang Bapak Ibu terima, mungkin coba diisi dulu ya. Salah satu contohnya kita coba isi. Nah ini untuk NIP sesuai dengan NIP Bapak Ibu, jangan sampai salah karena kami akan melihat berdasarkan NIP ya Bapak Ibu, sesuai dengan NIP Bapak Ibu. Oke, dipilih ini untuk jenis pendidikan teknik. Jadi teknik dan non-teknik nanti pilihannya akan berbeda kompetensinya ya Bapak Ibu.
Khusus yang teknik, nanti kita lihat dia akan muncul pilihan kompetensi teknis bidang bina marga. Email juga harus sesuai. Nah, ini nanti masuk ke rencana pengembangan individunya. Dari sekian kompetensi, ada keterangannya ya, maksimal 2 kompetensi yang bisa dipilih. Pelaksanaannya dalam 1 tahun ini. Jadi dalam 1 tahun ini, kompetensi mana yang mau Bapak Ibu tingkatkan? Nah, itu kami minta Bapak Ibu memilih. Jadi Bapak Ibu punya hak dan kesempatan yang sama. Coba menentukan di rencana pengembangan individu Bapak Ibu. Silakan dipilih, misalnya 2 itu ada analisis keselamatan bidang jalan atau perancangan jalan. Kalau lebih dari 3, maka akan ada informasi errornya. Maksimal hanya 2 kompetensi yang dipilih. Jadi dipilih salah satu, di next. Nanti ada lagi kompetensi teknis umum. Nah, ini kompetensi teknis umum mana yang dipilih? Boleh salah satu. Kenapa untuk orang teknik kami masukkan juga kompetensi teknis umumnya? Karena seringkali orang teknik pun butuh manajemen hukum kontrak, butuh pemantauan dan evaluasi. Jadi ada juga yang kebutuhannya ke kompetensi teknis umum. Kalau memilih 2, maka akan ada keterangan error di bawahnya. Maksimal 1. Dan Bapak Ibu ini sudah kami kelompokkan, jadi akan lebih mudah. Kalau yang kegiatannya hukum, maka yang hukum saja. Yang bagian kepegawaian nanti ada keterangannya bagian kepegawaian saja, BMN saja. Ranah kebijakan saja. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa langsung menyasar mana kompetensi yang ingin dikembangkan. Baik, komunikasi juga ada, konstruksi ada juga. Nanti setelah memilih, Bapak Ibu mengisi pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, apakah ada yang ingin Bapak Ibu ikuti? Silakan diisi. Untuk daftar pendidikannya sudah kami sediakan Bitly-nya. Jadi tinggal Bapak Ibu lihat, klik, nanti Bapak Ibu akan melihat daftar pendidikannya di PDF ini ya, pengembangan kompetensi melalui pendidikan. Kalau diklik nanti bisa lihat daftar-daftar pendidikan yang ditawarkan oleh BPSDM. Ini yang kemarin juga kami sebenarnya sudah minta ke balai-balai ya. Tapi karena ini langsung ke PNS yang bersangkutan, kami juga ingin mendapatkan gambaran dari PNS-nya langsung per individu. Ini untuk daftar-daftarnya yang melalui pendidikan, bisa diakses linknya. Baik lagi Mbak Sari ke Google Form-nya. Nah, ini nanti diisi Bapak Ibu. Lalu next-nya, kapan target waktu pelaksanaan pendidikannya? Jadi rencana Bapak Ibu kalau berminat untuk pendidikan di tahun berapa Bapak Ibu mau mengikuti? Ini bisa dicantumkan hanya tahunnya saja. 2022 kah? Atau jangan-jangan 2020 kah? Selama umurnya masih cukup ya dan masih punya keinginan, silakan diisi. Nah, next, ada pertanyaan untuk pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan. Nah, tadi ya disebut ada 2 jalur pendidikan, ada jalur pelatihan. Yang jalur pelatihan kami sediakan juga listnya. Ini adalah pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh BPSDM. Bisa dijadikan acuan Bapak Ibu untuk pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh BPSDM. Karena untuk yang ini pelatihan yang disediakan oleh BPSDM semua. Nanti ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Oke, bisa kita lihat ya. Ini adalah pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh BPSDM. Mungkin kurang jelas kalau yang di Kupang ya, gambarnya. Oke, ada yang tambahan, ini adalah usulan kami ke BPSDM. Nah ini, oke. Ada pelatihan drainase jalan, ini yang khusus tekniknya,
Kalau ke bawah nanti ada yang khusus bidang manajemen kalau ke bawah lagi. Nah ini pelatihan-pelatihan yang bidang manajemen. Ada kepemimpinan, ada Japung, ada beberapa pelatihan terkait pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM. Baik lagi ke Google Form-nya Mbak Sari. Nah, yang tadi kan yang diadakan oleh BPSDM. Yang di bawahnya pelatihan pengembangan kompetensi yang disediakan oleh unit organisasi. Jadi kalau unit organisasi ini khusus yang diadakan oleh Bina Marga, Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu mengikuti webinar-webinar bisa juga dimasukkan. Webinar yang terkait dengan kompetensi Bapak Ibu silakan diisikan di sini karena yang disediakan oleh unit organisasi ya. Jadi Bapak Ibu ikut seperti ini saja, ini salah satu pengembangan kompetensi sebenarnya. Ada hal-hal baru yang Bapak Ibu pelajari terkait EHRM misalnya. Dan juga terkait IDP yang saat ini saya sampaikan. Nah ini bisa dimasukkan di pengembangan kompetensi yang disediakan oleh unit organisasi. Oke, lalu kami akan menanyakan targetnya. Target yang ingin dicapai setelah mengikuti pengembangan kompetensi. Kenapa Bapak Ibu ingin mengikuti kompetensi tersebut? Misalnya Bapak Ibu ingin mengikuti webinar terkait penyusunan rencana pengembangan individu. Apa targetnya? Supaya menguasai perencanaan pengembangan kompetensi diri sendiri. Itu bisa diisi. Tidak ada batasan untuk pengisiannya. Target itu terserah Bapak Ibu yang menentukan. Nanti terakhir kami masukkan juga target 3 tahun mendatang. 3 tahun mendatang apa yang jadi jenjang karir Bapak Ibu selanjutnya. Bapak Ibu 3 tahun ke depan mau ada di jabatan mana sih? Contoh yang kami buat, misalnya saya saat ini ada di analis kepegawaian ahli muda. 3 tahun ke depan saya ingin menjadi analis kepegawaian ahli media. Saya bisa cantumkan itu di target 3 tahun mendatang. Misalnya Bapak Ibu saat ini pengelola keuangan, target 3 tahun ke depan menjadi bendahara. Itu bisa menjadi target Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu selaku pengelola keuangan, kompetensi apa yang Bapak Ibu perlu kembangkan supaya Bapak Ibu ada di posisi bendahara. Misal mengikuti pelatihan BNT. Nah itu salah satu pengembangan kompetensinya. Ini gambarannya Bapak Ibu. Dan terakhir ada saran atau masukan. Ini bisa diberikan saran masukan Bapak Ibu terkait pelaksanaan pengembangan kompetensi. Oke, sebenarnya simple. Kalau Bapak Ibu nanti mengisi silakan bantu disebar juga. Ini kami beri waktu seperti yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu sampai jam 12 siang tanggal 14 April 2022. Kami harap bantuannya ya, Pak Kamarsya, Pak Ronald, Mbak Tasya, Bu Nilu. Ini yang di Kupang saya sebut satu-satu ya. Ada Kak Prisya sama Bu Yanti. Nanti kita minta bantuan untuk dari TU Balai ya Bapak Ibu bantu menyebarkan link Zoom-nya, link Google Form-nya supaya diisikan dengan cepat ke teman-teman PNS. Mantap. Kita tinggal